Halo Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Jay, co-founder dari Kaplan. Dan di video kali ini saya akan share sedikit informasi mengenai pentingnya kita mengenal diri kita sendiri dalam kaitannya dengan eh, persiapan karir. Ya, nah, jadi apa sih pentingnya kita mengenal diri kita sendiri dan kaitannya dengan persiapan karir? Nah, sebenarnya pada saat kita melamar pekerjaan ke sebuah perusahaan, biasanya dari perusahaan pun sudah ada kriteria-kriteria tertentu untuk seleksi seorang kandidat. Ya, biasanya juga kita akan ditanyakan, nah kita nih kuatnya di mana, apa yang jadi kelebihan kita, dan lain-lain. Nah, kita biasanya bisa aja cuman kalau ditanyain ya jawab aja, oh ya saya orang yang tanggung jawab, oh saya orang jujur, dan lain sebagainya. Tapi bagaimana pihak rekruter bisa percaya dan yakin bahwa itu memang kelebihan kita, atau itu hanya jawaban formal yang umumnya disebutkan orang-orang pada saat di interview. Ya, karena kan bagi rekruter juga pada umumnya dalam waktu yang singkat itu belum tentu bisa kenal lebih dalam tentang kepribadian Bapak Ibu, ya. Kecuali memang jam terbangnya tinggi, mereka bisa menggali lebih lama, ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sih supaya kita bisa benar kenal apa yang jadi kekuatan dan kelemahan kita, tidak hanya sekedar nebak-nebak. Bisa saja kita kayak teman, ya, tapi juga itu bisa subjektif, ya. Nah, saya mau coba share juga sebenarnya apa saja sih poin-poin yang umumnya dijadikan kriteria ketika sebuah perusahaan melakukan hiring. Dari beberapa kriteria ada 7 yang kita lihat cukup sering untuk dijadikan syarat. Ya, apa saja itu? Seperti ini, Bapak Ibu. Jadi biasanya perusahaan itu akan mencari kandidat yang gigih, yang tetap bisa tenang saat tertekan, ya karena kan kerjaan juga nggak ada yang selalu mulus ya, pasti ada pressure-pressure. Nah, bagaimana kita bisa tetap tenang dalam berpikir dan bertindak walaupun sedang menghadapi tekanan. Kemudian juga biasa dilihat ada dorongan untuk bersaingnya bagaimana, loyalitas dan lain-lain. Ya. Nah, seperti yang tadi di awal saya jelaskan, bisa saja kita ngomong, kita sampaikan bahwa oh ya saya kuat di sini. Nah, kalau harus buktinya gimana? Ya, kita mungkin bisa aja cerita ya dengan oh pengalaman kerja, dengan CV yang kita punya, track record dan lain-lain. Tapi apakah bisa meyakinkan rekruter bahwa itu memang jadi kekuatan kita? Ya, kecuali ada referensi, ya itu mungkin masih bisa ya. Nah, kita tidak akan membahas hal itu, tapi yang kita akan coba sampaikan adalah bahwa kalau kita bisa memvalidasi ini adalah kekuatan kita atau ini kelemahan kita, itu akan lebih membuat kita lebih yakin dan bahkan sebelum interview pun kita bisa melakukan antisipasi. Oh, saya kuatnya di sini, saya lemahnya di sini. Kira-kira saya harus ngapain? Ya, yang kuat, yang lemah kita bisa mulai latih untuk dikuatkan, dikembangkan. Yang sudah jadi kekuatan bisa aja dijaga atau bahkan diperkuat lagi. Begitu. Nah, saya ingin share contoh profiling yang bisa dilakukan melalui Kevlin bagi Bapak Ibu yang ingin tahu lebih jauh tentang kepribadiannya ataupun kekuatan kelemahannya. Ini adalah salah satu contoh dari profiling yang bisa kita lakukan, di mana yang kita profile adalah terkait dengan yaitu tadi kriteria-kriteria yang biasa dijadikan penilaian oleh perusahaan. Nah, contoh adalah case yang seperti ini dari seorang kandidat. Apa yang terjadi kalau misalnya mereka pada saat melakukan profiling di Kaplan, mereka menerima hasil seperti ini, ya. Paling nggak ketika kita terima hasil seperti ini, kita sudah bisa melakukan antisipasi. Oh ya, saya ternyata kurang di bagian tekad yang bulat, kurang tenang saat tertekan, dan lain sebagainya. Tapi saya juga ada kekuatan di bagian betul terang dan tindakan perkataan, bagian analitis dan berpikir, dan loyalitas, dan seterusnya. Nah, dengan kita mengetahui hal ini, ya sebelum interview, ya memang kita tidak bisa langsung rubah ya, karena kan ini sudah ibaratnya perilaku potensi diri itu sesuatu yang kalau mau berubah pun butuh proses. Tapi paling enggak, kalau kita sudah tahu kondisinya, kita bisa melakukan perbaikan diri. Ya, misalnya bagaimana supaya kita bisa lebih bertekad. Ya, masalah mindset. Jangan gampang menyerah. Semua ada prosesnya. Bertahan, bertahan. Ya, untuk terus mencoba.
Kemudian ketenangan saat tertekan, kita bisa mulai melatih. Ya, berusahalah untuk selalu tetap tenang ketika menghadapi problem, ketika ada sesuatu yang di luar rencana, jangan panik duluan. Ya, hal seperti itu bisa kalau kita tahu, tidak hanya kita rasakan saja ya. Mungkin kalau kita ngerasain, oke, saya kuat lemahnya di sini sih. Tapi apa iya itu benar? Nah, bisa saja kita sudah merasakan, tapi dengan adanya bukti saintifik, bukti yang objektif, itu bisa lebih membuat kita yakin dan memudahkan kita untuk melakukan langkah berikutnya. Ya, dan juga kalau misalnya kita kuat di bagian tertentu, misalnya di sini berterus terang dalam tindakan dan perkataan, bisa saja waktu interview ya kita jelaskan, oh ya saya kuat di sini, tapi memang saya sadar saya juga ada lemah di sini, dan itu juga saya sedang perbaiki. Tapi saya mau tunjukkan bahwa ya saya mau jujur dengan ibu, dengan recruiter, saya nggak menutup-tutupin, dan saya dengan sengaja memang mengambil pengenalan diri seperti ini supaya saya bisa lebih objektif menilai diri saya dan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan. Ya, jadi paling nggak ini bukti bahwa Bapak Ibu juga jujur ke recruiter. Ya, tapi kalau misalnya itu kalau kondisinya sudah harus interview ya. Tapi kalau misalnya masih ada waktu untuk melakukan perbaikan diri ya bisa melakukan perbaikan. Ya, ini contoh lainnya. Misalnya ada case yang seperti ini, hasilnya muncul seperti ini. Nah, paling enggak kalau misalnya kita sudah tahu, oh saya kuatnya di sini, ada kekurangan di sini. Yang sudah kuat dipertahankan atau diperkuat, yang memang masih jadi yang agak kurang bisa mulai dilatih dan ditingkatkan lagi. Dan pada saat misalnya kita di interview, kita bisa bilang, ya saya orang gigi, saya tenang, saya tertekan, dan saya suka bersaing. Jadi kita bisa tunjukkan kalau kita ini juga optimis ya, karena kan ya ya kurang lebih gambaran yang di sini. Paling nggak kita tidak hanya sekedar bicara, kita nggak sekedar omong aja, tapi ya memang saya juga sudah melakukan pengecekan diri dan ini adalah hasilnya. Nah, dari situ Bapak Ibu juga bisa tambahkan dari pengalaman kerja, dari pengalaman selama ini, dan lain-lain sebagainya. Dan ketika misalnya dari pihak recruiter kemudian bertanya tentang, oke, terus kamu, Bapak Ibu kuatnya di sini, nah lemahnya di bagian ini, terus kira-kira gimana? Nah, itu kan Bapak Ibu sudah bisa mulai mempersiapkan beberapa jawaban-jawaban sebelumnya, supaya pada saat interview, paling nggak, ya semua orang wajar ada plus minusnya kan. Tidak mungkin semua orang tuh ada selalu lebih semuanya. Pasti ada plus minus. Nah, bagaimana kita menyikapi dan mengantisipasi hal tersebut? Itu yang penting. Dari kita bisa mengenal diri sendiri, tidak hanya sebatas subjektif, tapi memang ada bukti objektifnya. Saatnya seperti ini. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali melihat video ini, saya sedikit mengulang, perkenalkan, saya Jay dari Kaplan. Kaplan ini adalah penyedia behavioral profiling. Ya, kami memprofil pola perilaku dengan online dan juga melalui metode yang saintifik. Dan tujuannya adalah untuk mengefisiensikan proses screening, hiring, talent mapping, dan juga untuk pengembangan diri. Ya, bagi Bapak Ibu yang tertarik ataupun ingin bertanya-tanya lebih lanjut ataupun konsultasi tentang apa saja sih yang bisa diprofil melalui Kaplan dan juga kira-kira ada service apa saja yang bisa dipakai untuk pengembangan diri. Nah, kami ada beberapa pilihan, beberapa opsi, Bapak Ibu bisa menghubungi kami untuk diskusi lebih lanjut melalui kontak person yang ada di caption di video ini. Ya, sekali lagi pentingnya kita bisa mengenali diri kita sendiri secara objektif. Tujuannya adalah kita bisa melakukan langkah antisipasi apa yang harus kita perbaiki. Ya, setelah kita bisa melakukan antisipasi, kita bisa tahu mana yang kuat dan yang lemah, berikutnya kita bisa mulai perbaiki. Yang kurang bisa ditingkatkan. Ya, tujuannya adalah supaya pengembangan karir, perkembangan karir diri kita sendiri bisa lebih terarah dan kita bisa mengoptimalkan diri kita sendiri. Ya, jadi demikian Bapak Ibu sharing di video kali ini. Dan Bapak Ibu juga bisa lihat video-video kami yang lainnya di channel YouTube ini. Dan semoga diskusi ini bisa bermanfaat dan memberikan wawasan baru buat Bapak Ibu. Sekali lagi, bila ingin diskusi ataupun tanya lebih lanjut, bisa menghubungi kami melalui website ataupun juga kontak person yang ada di video ini. Ya, sekian Bapak Ibu, terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa lagi di video lainnya dan sehat selalu.